Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Kita akan lanjutkan kemarin membahas tentang air. Air itu ada 4 bagian. Ya, mungkin kemarin ada kurang pas menghitung poinnya. Yang pertama adalah air yang suci lagi mensucikan, tidak makruh untuk menggunakannya, itu disebut dengan air mutlak. Yang kedua, air yang suci dan dia mensucikan, hanya saja makruh menggunakannya, ini disebut air musyammas. Nah, air musyammas ini menurut tarjihnya Imam An-Nawawi itu bahkan tidak makruh. Jadi ini menyelisihi apa yang ditulis di sini. Yang ketiga adalah air itu suci, hanya saja tidak mensucikan kena untuk selainnya. Jadi tidak suci, tidak mensucikan. Kenapa? Karena air itu adalah mustakmal, pernah digunakan, atau air tersebut tercampur oleh sesuatu yang suci dan membuat sifat air berubah. Jadi hilang nama sifat air mutlaknya hilang. Contohnya kemarin kalau air itu dicampur dengan Coca-Cola, nah gitu. Jadi air Coca-Cola. Yang keempat, air itu adalah air yang kena najis. Dan air yang kena najis itu kurang dari 2 kulah. Jadi kalau air kena najis kurang dari 2 kulah, air najis itu tidak dimaafkan, maka air tersebut najis, kenanya tidak bisa dipakai suci. Atau air tersebut banyak air itu, ada 2 kulah lebih, tapi berubah sifat air, maka itu najis juga. Nah, berapa ukuran 2 kulah? Nah, ukuran 2 kulah itu ada perselisihan pendapat atau perselisihan ukuran, tergantung ukuran mana. Nah, di sini disebut 500 ritel. 500 ritel Baghdad itu menurut catatan kaki yang saya lihat dari versi PDF-nya ini Al-Ghoyah wa Takrib adalah 191.250 gram. Nah, itu adalah 2 kulah. Jadi kalau kira-kira di dalam liter adalah 190 liter. Saya sudah mencoba menghitung atau membuat skenario kalau air itu dibuat dibentuk kubus begitu, panjang, lebar, dan tingginya sama, maka kalau kita punya wadah berbentuk kubus, panjangnya 57,5 cm, lebar 57,5 cm, tinggi 57,5 cm, dan penuh, maka itu 2 kulah, karena itu ukuran 190 liter. Kalau dilebihkan ya lebih aman lagi, misalkan 60 cm gitu. Jadi karena itu akan jadi 216 liter, jadi lebih banyak dari yang ditetapkan 190 kira-kiranya begitu. Ini di dalam kitab Takrib. Nah, kita akan muqaronah dengan kitab Sofwatuz Zubad. Nah, jadi mungkin pendekatan kita di sini adalah pendekatan muqaronah. Pendekatan muqaronah dengan Sofwatuz Zubad sedikit ya, karena Sofwatuz Zubad saya
dihafal sebagian, ya sudah mulai dihafal. Yang ini mungkin tidak dihafal. Di dalam Sofatu Zubat itu disebutkan wa innama yasihu tathhirun bima utli qala musta'malin wala bima. Jadi intinya kita bersuci itu adalah sah kalau kita bersuci dengan air mutlak. Tapi tidak sah kalau bersucinya dengan air yang mustakmal. Dan tidak sah juga bersuci dengan air tadi yang sudah bercampur, wala bima wala bitahirin mutakhilin tagayyuran itlaqal ismi ghayyara. Kita tidak sah bersuci dengan air yang bercampur dengan yang suci, tapi sudah berubah namanya berubah. Misalkan dicampurlah air dengan anggur, akhirnya air anggur. Nah itu jadi air anggur, bukan air mutlak lagi. Bagaimana dengan air aqua? Aqua itu airnya itu mutlak, itu masih air mutlak, itu masih air putih, masih air mineral. Cuma nama aja mineral, tapi itu masih mutlak. Jadi masih sah pakai air aqua. Terus kalau dicampurnya dengan sesuatu, misalkan tepung, itu udah berubah namanya, itu udah adonan tepung, misalkan udah nggak sah. Jadi berupa ketika terjadi perubahan nama pada air walaupun suci, itu tidak bisa bentuk bersuci. Atau dicampur dengan gula, jadi air gula namanya. Atau dengan garam, air garam, jadi itu sudah tidak sah dipakai bersuci. Kecuali perubahannya itu kan di dalam warnanya, di dalam rupanya, di dalam baunya, dan di dalam rasanya. Kecuali ila taghayyuran bi'udin sulbi aw warokin aw tuhlubin aw turbi. Kecuali perubahannya itu, tercampurnya itu dengan, jadi kalau kalau misalkan kayu itu kan mungkin kalau kayu busuk itu, kalau kayu itu busuk atau kayu itu ada bubuk-bubuk kayu. Nah kalau tercampur dengan bubuk-bubuk kayu, misalkan begitu kan, disulbi itu gitu kan, bubuk-bubuk kayunya, atau tercampur dengan dedaunan yang jatuh, dedaunan. Nah itu kalau dengan dedaunan nggak apa-apa, atau dengan ranting-ranting, atau dengan tanah, campuran dengan tanah, ini airnya keruh dengan tanah, nggak apa-apa, itu sah. Jadi kalau percampurannya dengan bubuk-bubuk kayu, percampurannya ini tambahan dari Sofatu Zubat ya, percampurannya dengan dengan dedaunan atau dengan tanah, itu boleh untuk dipakai bersuci. Gitu. Kalau kita campurannya dengan gula, dicampurnya dengan garam, itu tidak sah, tidak boleh. Selanjutnya, tidak boleh juga ya tadi bersuci dengan air yang sudah dipakai, atau air mustakmal yang sudah dipakai. Itu kita tidak boleh bersuci dengan air mustakmal yang air tersebut kurang dari 2 kula. Bagaimana kalau air mustakmalnya lebih dari 2 kula? Nah kita boleh memakainya, karena itu termasuk air yang banyak. Terus bagaimana kalau bersuci dengan air yang air itu mutlak, tapi kurang dari 2 kula, tapi terkena najis? Nah ini nggak boleh. Ini kan tadi pembahasan tadi. Jadi kalau yang kena najis tidak boleh, walaupun tidak bercampur, maksudnya tidak berubah. Kalau misalkan terkena najis yang tidak dimaafkan, nah itu kena ke air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula, nggak boleh dipakai bersuci. Gimana kalau airnya terkena najis berbentuk binatang, tapi binatang itu tidak mengalirkan
darahnya itu tidak mengalir, misalkan nyamuk misalkan, atau ya apa, cicak misalkan. Cicak kan nggak mengalir. Nah itu boleh gak? Itu katanya boleh tuh, katanya kalau ila maitan damuhu lam yasili. Jadi kalau airnya itu tercampur atau termasuki oleh cicak misalkan yang tidak mengalir darahnya, maka tinggal dibuang aja cicaknya, itu masih sah. Atau Allah yurabitor filama yasuli, atau air itu ketika terpercik misalkan najis itu kita tidak tahu itu najis itu, kita gak kelihatan benar terpercik atau tidak, maka itu boleh walaupun sedikit. Kenapa? Misalkan ada percikan kencing yang kita tidak tahu ada percikan itu, ya itu nggak apa-apa, karena itu dimaafkan walaupun kurang dari 2 kulah. Tapi kalau air itu banyak 2 kulah, air itu banyak walaupun kena najis atau kena percikan, sepanjang tidak mengubah sifat air, maka itu boleh, tinggal dibuang aja najisnya. Tapi kalau air itu banyak 2 kulah tapi berubah sifat airnya, maka itu tetap najis. Baik, itu pembahasan tentang air. Nah, tadi pembahasan 2 kulah tadi sudah didekatkan karena ada perbedaan tentang ukuran-ukuran 2 kulah. Menurut ukuran retailnya Romli, Ar-Romli katanya au kullataini birutailur Romli Fakosamanina qoriba ritli. Jadi ada 80, lebih dari 80 kira-kira retailnya Romli. Jadi kalau ukuran retail Romli, Ar-Romli itu dia orang Baitul Maqdis. Jadi kalau di bangsa Palestina itu ukurannya cuma 80 lebih, retail beda-beda. Tapi kalau menurut ukurannya Damaskus katanya wal kullatani bi Dimashqiyah tamanu artolin atat ba'damiyah. Taman itu 8, jadi 108 liritel. Nah ukuran 2 kulah di Dimashqi itu 108 ritel begitu. Tapi kalau di sini kita ukurannya Baghdad, ukuran Baghdad itu 500 ritel. Nah 500 ritel itu adalah setara dengan 191.250 gram. Jadi kalau di gram tuh begitu. Tinggal dibagi aja kira-kira itu dibagi tadi berapa gram dalam satu retailnya, tinggal dihitung tuh. Tinggal saya sudah ini ya, sudah didekatkan. Pokoknya saya sudah di ini kan totalnya kalau 2 kulah itu 191.250 retail. Dan kalau di liter itu 190 liter. Dan kalau dibuat berbentuk, disimpan di dalam bentuk yang benda bersifat kubus begitu, itu panjang, lebar, dan tingginya 57,5 cm. Baik, kita akan lanjutkan membahas tentang bangkai, kulit bangkai. Wal juludul maitati tathuru bidibagi ila jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa admul maitati wa sya'ruha najisun ilal adamiyya. Dan kulit bangkai itu suci kalau didibag itu disamak, disucikan dengan metodologi pensucian ya. Ada metodologinya, mereka dijemur, pakai garam, pakai sesuatu yang lain, mungkin ada tumbuhan-tumbuhan. Kecuali ilajil dal kalbi, kecuali kulitnya anjing. Jadi kulit anjing itu tidak bisa disucikan karena dia sudah ainun najasah. Wal khinjiri, dan kulitnya babi. Wa ma tawallada minhuma, atau kulitnya hewan yang lahir dari keduanya. Jadi kalau anjing sama babi itu melahirkan dari dua-duanya ternyata mereka bersetubuh misalkan, terus melahirkan anak dari anjing dan babi, maka itu sama, tidak boleh.
Atau min ahadihima, atau dari salah satunya, ternyata babi dia berhubungan dengan kambing, misalkan melahirkan anak, itu kita tetap gak boleh itu, karena atau dari anjing ke kambing gak boleh. Anjing dengan manusia sama itu statusnya, kan kadang ada tuh yang begitu, makanya itu hukumnya dosa besar. Wabmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adamiyya. Dan tulang bangkai, jadi tulangnya bangkai, ada tulang dari binatang yang mati itu. Wa sya'ruha, ataupun rambutnya dari bangkai itu najisun, najis. Ilal adamiyya, kecuali tulang atau rambut dari anak Adam. Jadi kalau tulang atau rambutnya manusia mah, dan itu bentuk kemuliaan untuk manusia anak Adam, maka itu tidak najis. Dan ini sebenarnya saya ingat cerita kakek saya Pak Haji. Kakek Haji. Beliau itu dari Kopiah itu, kalau ada rambut dilepasin. Kenapa? Najis katanya. Ini karena dianggapnya, tapi ini keliru ini. Kalau rambut kita yang nempel di Kopiah ini, ya itu bukan najis, karena itu rambut kita, rambut manusia. Sekarang pindah kepada faslun tentang al-awani. Wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Dan tidak boleh menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kita akan baca cepat saja. Sedikit kalau ada saya tambahkan dari Sofa 7 saya tambahkan. Kalau nggak perlu kita fokus dari sini. Dan mungkin kita tidak terlalu membanyak baca dari syarahnya biar cepat. Plus kebetulan syarah saya banyaknya di handphone bukanya, atau kecuali saya buka dari laptop. Ada kadang-kadang suka agak malas membukanya dari laptop. Jadi kita baca matan saja biar cepat selesai. Jadi kita tidak boleh menggunakan istimalu awanid dhahabi wal fiddati, menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak. Itu termasuk dosa. Kenapa? Karena itu nanti untuk kita di surga. Di dunia kita tidak. Wa yajuju istimalu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan bejana selain dari keduanya, dari emas dan perak, di minal awani, dari bejana-bejana. Jadi kita boleh menggunakan bejana-bejana selain dari bejana emas dan perak. Nah, itu di dalam, dan itu termasuk dosa besar. Jadi di dalam dosa besar disebut tuh dari dalam Al-Hajawi juga disebut itu termasuk dosa besar. Katanya tuh gululun wa nauhun wa tatayyuru ba'dahu wa aklun wa syurbun filujainin nu asjadi. Jadi memakan dan meminum di dalam filujainin nu asjadi. Lujainin nu asjadi itu artinya itu bejana-bejana atau tempat-tempat terbuat dari perak dan emas. Itu termasuk dosa besar. Jadi disebut tuh dalam Al-Hajawi itu termasuk dosa besar kita menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak. Faslun, kita bicara tentang siwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin ila ba'da zawali lis-shaimi. Siwak itu bersiwak itu merujuk kepada perbuatan siwak atau dengan alatnya untuk bersiwak, tapi kita menggunakan perbuatan bersiwak saja. Itu mustahabun, disunahkan. Fi kulli halin, di setiap keadaan. Jadi kita itu sunahnya bersiwak. Sekarang pakai bahasanya menyikat gigi, ya udah pakai menyikat gigi aja. Menyikat gigi itu disunahkan di setiap keadaan biar nggak bau.
ila ba'da zawali lisoimi, kecuali kalau kita sedang berpuasa setelah matahari tergelincir. Jadi kalau tergelincir matahari itu waktu duhur, nah setelah duhur itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Itu hukumnya makruh. Tapi bersiwak ini, menyikat gigi ini, itu lebih-lebih lagi disunahkan dalam 3 keadaan. Dan adapun siwak ini fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 keadaan, 3 tempat, itu asyaddu, lebih istihbaban disunahkan. Jadi lebih disunahkan lagi. Pertama, inda taghayyuril fammi min azmin. Kalau kita terasa mulut kita itu berubah menjadi agak bau gitu karena kita diem. Nah, kalau kita azmin diem itu biasanya agak bau gitu. Jadi diem. Jadi karena diem, pakum ya, diem, atau wa ghairihi, atau karena selainnya. Jadi kalau kita lama diem atau karena apapun masalahnya menjadi berubah, misalkan wa ghairihi itu misalkan kita habis makan petai. Nah, ghairihi yang gitu, bukan diem, ini makan. Habis makan petai, habis makan bawang, nah bau, nah itu disunahkan, lebih disunahkan untuk menyikat gigi. Wa inda al-qiyami minan naumi, yang kedua lebih disunahkan kalau kita baru bangun tidur. Karena kalau bangun tidur kan biasanya lebih bau ya mulut kita. Nah, itu lebih disunahkan. Wa indal qiyami ila sholati, dan ketika kita mau melaksanakan sholat. Jadi kalau mau melaksanakan sholat itu sunnah untuk bersikat gigi. Dan ini tidak masalah, bukan masalah sepele. Kalau orang itu berjamaah misalkan gigi bau mulut itu mengganggu ke orang lain. Dan kalau kita menjadikan kebiasaan bersiwak ini di dalam keluarga pun, itu akan membuat baik keluarga itu. Bayangkan kalau kita dalam keluarga bau mulut segala macam tidak bersikat, itu kan tidak enak di keluarga. Jadi ini adalah sunnahnya Rasulullah dan tampak banyak maslahatnya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan insya Allah besok dalam fardu wudu. Itu saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.